Hey, siapa dia? Selamat ke hari Sabtu nih, para pencapai kelas Sabtu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kabar baik. Luar biasa. Salam sukses luar biasa. Menarik sekali ya teman-teman. Sekarang mudah-mudahan semua selalu sehat dan barokah ya, karena semakin kesini mudah-mudahan semakin pada sehat ya. Kayaknya COVID, gimana keadaan COVID Indonesia? Baik-baik saja. Sekarang Bali mulai dibuka, kemudian gitu ya? dekat di antara kereta sudah tidak ada. Semua orang boleh duduk berdampingan. Oh, oke. Udah mulai ini ya. Padat jalan-jalan. Padat jalan-jalan, ya. saudara-saudara. New normal ya. New normal nih menyambut bulan Ramadan. Wah, bener nih. Waduh. Ini harus hati-hati ya. Jadi mudah-mudahan sehat. Jangan sampai lah pokoknya ya. Ini kita nikmati aja, tetap sehat. Hindari ke puncak aja dulu ya. Biar nggak terlalu macet aja. Macet udah pasti biar nggak terlalu lah ini. Ya, biar nggak terlalu ya. Oke. Nah, kelas 1 hari kali ini sangat menarik nih ya. Ini kita pertama kalinya nih, soalnya kita membahas sesuatu yang dekat-dekat jauh ya. Dekat karena sebenarnya mungkin semuanya hampir pernah mengalaminya atau masa sekarang masih aktif ya. Nah, karena ini sebuah fenomena sebenarnya part dari teknologi juga sih ini ya. Ya, ini apa yang kita lakukan ini yang pengen kita bahas ini adalah part dari kemajuan teknologi dan ya itu, dan keseruan permainan. Oke, kita hari ini akan bahas games ya. Wah, menarik nih. Akhirnya bahas game. Bahas game seru banget karena setiap orang punya banyak cerita nih ya. Di sini masing-masing beda nih. Kalau misalnya nanti Raki bagaimana ya, games menginfluence hidupnya. Ya, misalnya Iwan juga beda. Juga mungkin ya, apa yang terinfluence dari game semacam apa ya, gitu ya, itu juga beda-beda. Nah sekarang cuman kita pengen bahas, kita akan buka ya ini dengan yang lagi seru ya. Iwan lagi ada yang seru nih, mungkin kelompok cewek di rumah juga lagi pada seru juga mungkin ya, ikutan main ini. Gimana Wan? Apa yang lagi seru nih? Kalau yang lagi seru sekarang sih, terutama di lingkungan keluarga sama teman-teman nih, suka main ini, Wordle atau Katla. Permainan kata. Sederhana, tapi mungkin gara-gara semua orang itu pengen kayak dulu-duluan, atau ada sedikit kompetisinya lah ya, buat nebak kata-kata yang berbeda tiap hari. Itu jadi kayak sesuatu yang bisa, bikin jadi bahan omongan sih tiap hari itu. Lu udah dapat kata hari ini atau belum gitu ya, di grup keluarga ataupun di grup teman-teman tuh ya. Jadi daripada hanya ngomongin gosip, ini jadi satu hal yang cukup produktif mungkin, dan sebagai vocab builder juga. Menarik. Saya gue belum pernah ada, tapi ini jadi menarik juga ya, bisa sampai ke keluarga ya. Iya. Keluarga juga jadi seru. Gue soalnya kalau di ini suka lihat aja di ya Instagram maupun Twitter gitu ya, kadang-kadang ini Wordle-nya gue hari ini gini gitu. Iya. Terus selalu banyak di-share kan. Gue nggak ngerti juga nih apa. Nah, mungkin sekarang kita mau gimana, Wan? Kita lihat dulu, nyobain. Kita langsung coba saja, kita main bareng tuh. Wordle sama kata hari ini. Biasanya tiap jam 12 malam udah ada kata yang baru, udah di riset tuh. Harus pasang alarm dong jam 12 malam. Suka duluan. Oke. Kita coba yang bahasa Indonesia dulu kali ya, Bida. Apa ini ya? Jadi cara mainnya itu gini, kita mesti nebak satu kata 5 huruf gitu ya, dengan 6 kali kesempatan. Nggak ada hints-nya sama sekali. Tapi kalau misalkan di kata pertama yang kita tebak terus ada huruf yang betul, kalau posisinya plus, dia bakalan jadi warna hijau. Kalau misalkan hurufnya ada tapi posisinya nggak pas, dia bakalan jadi warna oranye. Gitu. Semudah itu sih sebetulnya. Oh, simple ya.
Selalu lima huruf, enggak selalu kan? Selalu. Jadi kata yang 5 huruf aja. Selalu. Iya. Dan juga ya. Nggak terlalu sulit kan sebetulnya. Dan juga. Menarik nih. Kalau selalu 5 huruf tuh berarti kan terbatas ya. Maksudnya juga enggak, maksudnya ya bukan terbatas ya, maksudnya emang banyak tetap, cuman menarik. Oke, jadi kita coba nih 6 kali attempt gitu ya. 6 kali attempt. Oh, jadi sekali kalau misalnya dalam sehari itu kita cuma bisa sekali. Ada satu kata aja. Oh gitu. Ada satu kata aja yang perlu ditebak. Jadi mungkin ini kayak, jadi akhirnya tuh ada kayak apa ya, perasaan untuk besok apa sih gitu ya. Di zaman yang sekarang semuanya serba instan, kadang-kadang kita pengen nge-binge sesuatu dari sampai selesai kan, kadang-kadang jadi hilang ya rasa menunggunya itu. Menurut gue itu sih ya, yang dimunculin lagi kayak rasa menunggu, feeling of anticipation gitu ya, sesuatu yang jarang. Menarik, bener. Karena dulu kan kalau misalnya kita kayak TV aja ya, nonton TV, TV ini misalnya MacGyver itu harus tunggu dulu nih setiap Selasa misalnya. Sekarang tuh nggak ada kan? Iya. Gitu kayak gitu-gitu kita harus nunggu apa dulu gitu, misalnya film apa gitu. Oh, bener juga nih. Sekarang MacGyver udah 24 season. Langsung semuanya ada. di binge dalam 1 hari. Bener. Musik juga gitu kan ya. Dulu kan toko kaset apa, jadi harus nunggu apa. Nah, ini memberikan sensasi nunggu ya. Excitement dari nunggunya itu ya. Wah, keren. Nah, terus gimana nih, Wan? Jadi kita coba nih. Gue mau coba nih. Coba dong. Coba. Jadi gue setiap hari gue cuma gini aja gitu ya. Coba. Iya, paling kan paling selesai 5 menit lah. Iya. Nanti gue coba ya, ini ya G ya. Enggak di tutup dulu. Udah. Udah ya? Coba dulu. Ya. Jadi gue pencet. Satu kalimat lo harus masukin. Satu kata yang ada dalam KBBI ya. Jadi lo nggak boleh sembarangan kalimat. Nah, gajah. Gitu. Jangan hanya 2, sayang, Bin. Iya. Nah itu dia, Bin. Gue biasanya kalau kata pertama gue ambil kata-kata yang paling banyak huruf vokalnya. Kasur. Ya, kata-kata andalan gue biasanya ini audio, semur, gulai, terus apa lagi ya? Apalah. Oh kita bisa 6 kali ini. Iya. Terus mikir juga ya ini. Iya. Mama sembarangan anak aja, ini permainan penting nih. Berpikir loh ini di sini. Enter, Bin. Enter. Nah. Berarti ada yang ini udah bener AU-nya, tapi apa posisinya? Betul. Berarti lu cari kata-kata yang ada AU-nya, terus jangan ada huruf DIO, karena kan udah dipakai dan nggak ada. Edan. Gue mungkin akan mencoba sahur. Ya, sahur boleh tuh. Yeah. Sahur. Edan ini. Edan, enter. Bener ya. Nah, berarti udah betul, jadi urutannya udah betul tuh AU, tapi berarti udah ada S sama H-nya berarti benar ya? Benar. S sama H-nya benar. Basuh. Tinggal urutannya, Bin. Coba basuh. Basuh nih. Basuh. Bener deh kayaknya nih. Bener nih. Asuh. Oh, gua tahu nih. Hasut. Yeah. Yes. Senang main ini. Gila ya. Dan kita bisa share ya. Jadi, Nawan tadi kalau misalnya kayak keluarga itu
akhirnya dia gimana? Dia share gitu. Gue dapet nih di screen. Lu klik share-nya. Sorry, atau image aja lah, image. Ya. So, kadang-kadang kan lu mesti jadi ke ya. Mana? Ntar, gue mungkin harus munculin di sini. Ini nih. Ini ya jadinya. Nggak kelihatan apanya, cuman kelihatan attempts lu aja. Oh, lu berhasil menebak. Orang kalau kadang-kadang suka ada yang munculin misalnya dia cuma 2 atau mungkin juga gitu ya. Iya, berarti hebat kalau bisa gitu ya. Sampai 2. Ya. Abis itu gue hari ini nggak bisa main lagi gitu ya. Ya kalau main lagi katanya sama gitu. Iya. Oh, oke. Menarik. Mau coba yang bahasa Inggris? Nah, coba bahasa Inggris. Bentar ya. Coba kita lihat Kak Le. Gila. Wordle ya. Habis itu kita main yang bahasa Thailand ya. Minang nyong. Udah coba ya ini ya. Sama aja kalau bahasa Inggris kata-kata favorit gue pertama ini. Uija. Lebih banyak. Apa? Uija. Uija. Papan Ouija. Oh. Soalnya dapat 4 huruf vokal. Hebat. Udah ada trik-triknya ya. Oh. Silakan. Ouija. Board bin. Oh, audio. Nggak ada i. Tadi betul board. Atau audio bisa ya. Audio tuh U-nya udah dipakai. Sorry. I-nya udah dipakai. Tapi I-nya nggak ada. Iya, board-nya lebih pas. Board ya. Bismillah. Ini ada judinya nih. O-nya benar. O-nya udah benar. O-D. A-O. Mungkin D-nya di sini apa? D-nya di sini, A-nya di sini nih. Apa tuh? A-O _D. D bisa aja di depan, D. Misalnya ini ya, kita coba tulis ya. Kan bisa kan? A. Cobain aja. Ya. A-O. Misalnya apa? K lah ya. D. Nggak bisa. Harus kata yang valid. Ya betul. Maksudnya kira-kira apa nih? Oh iya. Oke. Kan udah bener nih. A-O. Aorta misalnya. Iya, coba. Tapi nggak ada R. A-nya kan udah bener nih. A-nya udah di sini. Atau A-nya bukan di sini mungkin. A-nya di sini. Iya, bukan. Iya, bisa jadi. Iya. Tapi kemungkinan A-nya mungkin di sini. Oh iya. Aorta ini. Nggak mungkin ya A-nya di sini. Nggak mungkin. Atau D-nya di depan kali, Bin. D-nya di depan kali. Dolar. Double L ya. Pemburu dolar. Domar. Si Domar. Tomat. Enggak ada. Enggak ada. Pakai D, tomade. Kalau buntu kayak gini, gue biasanya suka ngasal dulu aja sih. Tapi kurang lebih ada 3 kata itu. Oke. Ya, 3 huruf. Ada O, D, A, O, apa ya? Harus gini kan, kalau misalnya itu kan. Tonia. D-nya dipakai, Bin. Ini nggak ada I. D-nya dipakai. Iya. O, A, D. Tom. Apa yang ada O, A, D?
Ya. A-nya dipakai, Bin. Oh iya benar. A-nya dipakai. Tom A. Susah kan? Susah kan? Nggak ada Tomda apa. Tomca. Tomia. Tomika. Tomla, Tomka, Tomha. Gue tahu. Domba. Anjir. Nah ini menunjukkan minimnya vocabulary kita dalam bahasa Inggris. Bisa. Kom. Bin. Kenapa pakai D-nya dipakai, jangan nggak dipakai D-nya. Hah? D-nya dipakai. Oh iya D ya. Ayo lo, Bin. Konda. Apa coba Tomda? Cobain aja. Dia kata-katanya nggak mungkin aneh-aneh sih, selama ini dia kata-katanya yang lalu masuk akal gitu. Iya. Nggak ada ya, terlalu jarang kita dengar tuh. Nah, huruf sih ya harusnya sih cukup ini. Bisa diulang juga kan? Bisa. Komka. Oh jangan ya. Komwa. Komke. Komia. D-nya harus ya. D-nya harus. Kod. Oh gini dong. Kod. COD. COD-an. Oh dia apa? Oh dia Bandung. Kita asik nih. Kita tuh seperti Reza Arab Octavian zaman dulu nih main game dikasih YouTube. Dia kan seneng gitu doang. Oh ini kalau kita main Warner. Jadi nanti kita stream di ini ya, di Twitch ya. Iya. Ayo apa nih ayo netizen silakan tulis di komen. Oke, coba kita lihat ya, kita ini aja ya. Cobain enter ya dia. Ya, cobain aja. Not working. Koda. Kodrat. Oh, B dan R juga nggak ada kan? Nggak ada. Code. Ini kan belum ada kan? Belum. Ini ya? Code sudah. Tapi harus nggak ada A, nggak ada A. A-nya nggak ada. A-nya nggak ada. Oh. Ya. Soda. S ada ya? Biasanya plural gitu nggak masuk sebagai gitu ya. Soda. Minuman bersoda. Kita nggak akan bergerak sampai ini selesai ya. Oke, kita coba ya. Kita coba yang lain. Mungkin ini Bin Solja. Penyanyi ya. Mana A-nya ada ya? Ada D, ada A kan? Ada D, ada A. Ada D, A, O. Udah ada 4 nih. D, A, O. Tinggal satu lagi kan? Sodax. Kodam. Atau mungkin ini Bin Kodak kali Bin Kodak KOD. Kodak ya coba Kodak. Kodak bukan kata. Nggak tahu. Emang lo tahu deh jadi diserap. Oke. Don't forget to buy the Kodak gitu. Sebentar. Kodak. Tapi kayaknya Oda tengahnya udah bener ya. Bodas. Aduh, asik nih, bener nih Wordle nih. Ini. Apa? Today.
Kayaknya bukan. Benar. Coba. Kan ada Oda aja kan? Ini. Ya. Juara nih Iwan. Impresif. Bodoh. Hebat ya, dari bodak. Tapi tadi kata kuncinya adalah Odanya itu di tengah-tengah kan? Iya. Kodak. Kita tuh hebat loh, berangkatnya dari berbagai bahasa, menjadi bahasa Inggris. Akhirnya bisa ya. Keren, iya. Asik. Jadi 3 attempt loh, bahasa Indonesia kita 4 attempt. Iya. Bahasa Inggris kita 3 attempt, luar biasa. Keminggris daripada lebih ke Inggris gitu nih, wah asik nih. Orang sesuatu yang sederhana itu bisa jadi sosial ya, karena jadi Iya, benar. Iya, memang keren ya. Apa namanya? Jadi kan apa ya namanya tuh? Simple ya. Jadi simple idea kan ini ya. Ya, betul. Simple. Aku nggak tahu, mungkin algoritmanya juga nggak terlalu ribet kali ya. Sebenarnya mungkin ya. Gitu, tapi bisa ini keren nih Wordle dan Katla. Kayak main Scrabble zaman dulu ya kita. Iya. Ya, Word. Tapi ini yang ya udah ada teknik-tekniknya juga ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, ini teman-teman kelompok capir semua, kita baru aja main sebuah game ya, dan ini menarik banget ya bagaimana game itu bisa ya seru lah memang ya, namanya game ya, permainan ya. Bukan ketangkasan ya, tapi permainan ya. Permainan ketangkasan. Ada lagu apa tuh yang soal permainan sih? Ada suatu permainan. Iya. Itu lagu apa sih? Permainan lumping. Jadi iya. ada orang makan ganja, tapi orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Gitu, ini salah satu bentuk dari game ya, baru, menarik dan seru gitu ya, dan banyak lagi yang lain juga ya, karena gue tuh melihatnya gini ya, ada some part juga ya, ada game yang semakin kesini semakin advance gitu, baik dari grafis, baik dari complexity of game-nya gitu ya. Semakin kesini kan banyak kan orang tuh berburu waktu kemarin, dari zaman misalnya ya gue nggak tahu ya, zaman 80s gitu kan, dari mungkin Atari, Nintendo, Sega gitu-gitu ya, PlayStation gitu kan, banyak yang berburu ke arah yang lebih ini game komputer juga mungkin seperti kayak gitu ya. Tapi ada juga yang kayak gini gitu ya. Ada juga yang jadi lebih simple ya. Beberapa yang game simple kayak Flappy Bird aja gitu-gitu juga kan, itu kan simple game sebenarnya kan. Ya. Gitu. Jadi ini menarik juga ya. Pencapir main ini. Kalau misalnya mungkin ada yang ini juga nggak ya? Raki mungkin bisa share juga ya, gimana game Kenapa? Gimana game apa? Game itu ya menginfluence saja gitu kan, beberapa mungkin yang berpengaruh banget gitu ya. Misalnya gue inget sih zaman dulu, ini game sampai sekarang sih mungkin kalau diajakin main masih juga ya, kayak FIFA gitu ya. Di PlayStation itu PES. Winning Eleven gitu kan. Itu banyak juga ya gue. Zaman kuliah dulu gue inget nih, kalau misalnya Raki kalau lagi main itu ada berdekatan sama jam kuliah juga bisa bahaya. Bahaya. Gitu. Terus udah gitu main apa aja lu Ki ya dulu? Masih ada yang lumayan sampai sekarang nggak ya?
apa ya? Jadi masih sih kalau, tapi gue nggak pernah main game dari berapa puluh tahun lalu sampai sekarang masih main game yang sama sih nggak pernah ya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Cuman kalau dulu kan apa ya? Ada orang beda-beda sih ya. Maksudnya ada yang memang seneng main game apa namanya yang kayak tadi yang simple gitu ya, apa nebak-nebak gitu ya, yang sifatnya guessing sesuatu gitu. Ada yang senengnya main game yang kayak adventure gitu. Dulu kita kenal ada kayak bangsanya apa ya zaman dulu tuh Digger gitu-gitu kan sebenarnya dia ini ya apa Ellie-Cat gitu juga seneng banget tuh gue dulu main di Ellie-Cat tuh. Nah cuman ya kalau era-era zamannya kita udah agak gedean kan, gue sih dulu main Counter Strike sama Ragnarok online gitu. Nah itu udah mulai bergeser ya. Jadi game sendiri ya dia udah mulai online, pakai ada interaksi ya. Nah itu yang gilanya sih ya menurut gue kalau di game-game yang kayak gitu kan dia ya kalau Counter Strike kan lo bicaranya skill ya, apa kemampuan lo, akurasi lo gitu, koordinasi sama orang. Tapi tuh belajar teamwork banget sih ya. Gue kalau belajar dari Counter Strike tuh gue sangat belajar teamwork. Kapan lo harus maju, kapan lo harus mundur. Karena kita benar-benar koordinasi tuh waktu itu. Terus nggak cuma masalah individual skill aja gitu. Jadi gue ngelihat sekelompok orang bisa menang karena koordinasi bukan hanya karena skill tuh ya gara-gara main Counter Strike yang lumayan serius lah waktu dulu tuh sampai nggak kuliah ya. Kalau main Ragnarok tuh malah beda lagi gitu ya. Kalau gue lihat, kalau itu yang menurut gue sih, padahal itu berapa ya? 20 tahun yang lalu kali ya. Jadi udah ada game kayak gitu. Udah jauh banget. Hampir 20 tahun lalu. Hampir 20 tahun yang lalu, bayangin ya, Ragnarok yang kalau lo perhatiin, ngelihat grafisnya sama sekarang, itu nggak ketinggalan sampai sekarang. Jadi grafisnya itu masih masuk ke era zaman sekarang. Maksudnya grafisnya hampir mirip kayak waktu dulu atau maksudnya gimana? Grafis zaman sekarang itu ya kalau lo perhatiin game-game yang modelnya apa ya istilahnya ya? Mungkin MMORPG ya. Multi apa? Kok gue lupa sih kepanjangannya. Jadi intinya multiplayer tapi dia role playing game gitu. Role playing game kan intinya lo bisa menjadi tipe karakter tertentu gitu. Memang Ragnarok ini menurut gue sih paling gila ya, karena itu zaman itu mungkin bukan pertama kalinya, tapi zaman itu lo bisa milih lo mau jadi karakter apa, lo bisa milih lo mau jadi perempuan apa laki-laki di dalam sana, gitu ya. Dan lo ada gamenya gitu, lo apa namanya, lo melakukan activity untuk mendapat barang-barang yang cukup rare gitu kan. Jadi itu ya kalau dipikirin di konsep teknologinya gitu ya sebenarnya ya, lo bicara apa namanya dunia sendiri, dunianya itu luas banget ya. Kalau lo lihat Ragnarok tuh dunianya luas banget, lo exploring dunia yang nggak habis-habis gitu di sana. Kemudian lo bicara item yang ada jumlahnya ribuan, jadi lo bisa ngeganti mulai dari senjata lo, senjata tuh ada berapa tipe, baju lo, topi lo, gitu ya, sepatu apa segala macam, itu bisa lo ganti gitu dengan variabel yang macam-macam. Ada yang misalkan ya, senjatanya kalau lo pakai senjata ini dia lebih cepat mukulnya, tapi strength-nya lebih rendah. Kalau lo mau naikin lagi, lo bisa pakai senjata yang ini. Dan senjata itu bisa di-upgrade menggunakan kartu-kartu yang asalnya dari ribuan monster gitu. Jadi maksud gue poinnya sih adalah dia tuh pakai database yang sangat kompleks sebenarnya. Menyatukan ya ada ribuan item gitu dan ada rarity-nya yang beda-beda gitu ya. Dengan dunia yang sangat luas gitu. Jadi menurut gue ya, itu sangat game yang sangat kompleks. Kalau lo lihat ini, kalau kita kan cuma ngelihat karakter bentuknya lucu gitu ya, terus dia jalan-jalan bisa ngomong, bisa ketemu orang, dan lo dimainin sama ribuan orang di dunia. Jadi lo bayangin lo ngebuat satu server diakses oleh ribuan orang dengan ribuan item dengan dimensi dunia yang gede banget. Di zaman 20 tahun yang lalu. Ribuan awal itu ya. Iya, itu gila loh. Menurut gue, kalau dipikir-pikir sampai sekarang ya, itu gila banget menurut gue. Dan kalau itu tuh Korea atau China ya? Kalau nggak salah Korea ya, Laito tuh kalau nggak salah Korea. Lupa gue. Hebat ya, Korea di zaman dulu. Gila banget loh.
Kalau lu pikir-pikir ya, apa yang akan dilakukan sama Metaverse? Exactly apa yang dilakukan pada saat itu. Nah, ini menarik nih ya. Jadi dia memang ada dunia sendiri ya. Ya, cuman memang masalahnya, ya sekarang kayak lo lihat orang anak-anak main Roblox. Roblox tuh konsepnya sama aja. Tapi bedanya adalah dia punya jenis game yang macam-macam di dalam satu dunia, gitu kan. Minecraft itu juga sama aja. Kayak gitu juga idenya. Walaupun ininya caranya beda. Kalau si Ragnarok bicara gebuk-gebukin monster gitu ya, lo dapat rare item, lo jadi orang paling kuat. Jadi orang tuh seperti berlomba-lomba menjadi orang paling kuat di dalam game itu gitu ya. Kalau si model Ragnarok, dan lo bisa bekerja sama tuh. Jadi faktor kerjasamanya ada juga. Itu. Nah, sekarang menurut gua kalau bicara tadi ya dikaitin sama Metaverse, the idea of Metaverse kan ngebikin satu dunia baru ya. Dunia baru secara virtual gitu ya, orang bisa hidup di sana. Lo punya kompleksitas seperti kompleksitas kita gitu ya, bahwa orang tuh punya identitasnya masing-masing gitu. Terus lo bisa bertransaksi, bisa berproses, bisa komunikasi gitu ya di dalam si Metaverse, which is good. Kemarin ini gue habis ketemu sama satu developernya Metaverse, yang dia punya ide bahwa ini Metaverse bakal gede banget. Ya pertanyaanku cuma satu, gue ngerti idenya karena gue pernah cukup lama gitu ya main praktisi ya. Ya sebagai praktisi ya. idenya gue ngerti dan gue tertarik gitu, bahwa itu sangat bisa karena gue nggak tahu, paling lama gue mungkin 20 jam ya ada di dalam dunia Ragnarok itu. Gila, asik juga. Gue ngeliat temen gue ada yang kawin sama orang juga di kenalan di sana. Jadi kalau mereka lagi pacaran di sana tuh di dunianya Ragnarok itu ya mereka duduk berdua gitu ya. Karakternya duduk berdua, dia buka chat room. Yang nggak bisa diakses siapa-siapa. Jadi mereka berdua pacaran tuh di Ragnarok. Pacarannya harus di Ragnarok gitu. Padahal itu ada Yahoo Messenger ya, menurut gue sih lo pakai Yahoo Messenger tuh nggak bisa, nggak harus ini ya. Dan mereka kawin. Gimana, freak banget deh. Jadi orang tuh bisa sampai gitu kan. Orang bisa dibully di sana. Jadi bullying dari zaman itu juga udah ada. Itu orang dibully gara-gara dia melakukan suatu kesalahan dan segala macam. Dibully di dalam sana sampai di luar, ada forum-forum di luar juga dia dibully gitu. Jadi bullying pun juga udah ada. Nah ini kan sama seperti kita ngomong Metaverse ya menurut gue. Tapi waktu gue ngomong sama si developer ini, yang gue tanya adalah cuma satu. Drive-nya orang untuk ada di dalam sana itu apa? Itu yang paling penting menurut gue. Karena lo memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih banyak di sana gitu kan. Lo memutuskan untuk hidup atau berada di dunia virtual ini kan lo harus punya reason-nya dong. Gitu. Dan reason-nya itu macam-macam. Ini kalau kita bicara teori teknologi acceptance model ya, kita lihat ada teorinya TAM namanya, teknologi acceptance model itu ada kalau lebih browsing di Google. Sebenarnya ada beberapa faktor kan, kayak kemudahan penggunaan gitu, kemudian ya dan lain-lain. Nah menurut gua satu faktor yang juga cukup penting adalah social influence kan. Jadi kayak gua nih mau main di ini, mau punya Metaverse gitu, atau lo hidup di dunia itu, pasti lo juga ngeliat ada teman lo nggak yang main. Iya, atau betul. Kalau lo masuk ke sana, lo bisa bertemu dengan teman nggak di sana, atau berkenalan dengan orang dan berteman nggak di sana. Faktor-faktor gitu juga harus dipertimbangkan. Nah, gue sampai detik ini, kalau kita lihat ya, Metaverse itu kan langsung dipakai sama bank-bank besar gitu ya, beberapa mau ada di Metaverse gitu. Itu mikir, kalau cuman bank yang ada di dalam sana, terus alasannya apa? Lo mau ke bank jadi lo ke Metaverse gitu kan? Apa gitu idenya tuh? Ya itu gue belum nyampe sana, tapi kalau ngobrol sama mereka bilang gini sih, kita juga nggak pernah tahu kalau Instagram, Facebook, YouTube itu bakal semasif ini. Dan yang bikin masif tuh bukan pencipta YouTube, bukan pencipta Instagram, bukan pencipta Facebook, tapi usernya. Dia menggunakannya untuk apa? Jadi sebenarnya ya pencipta platform ini ya mereka menyediakan platform dan dia berharap user menemukan cara kreatif untuk menggunakannya. Itu yang ngebuat orang pada mengikut. Ya gitulah kira-kira sebenarnya. Karena drive-nya nggak ada gitu. Lo lagi ngomongin game jadi ngomongin Metaverse ya. Nanti kita ngomongin Metaverse di topik lain. Menarik juga ya, enggak karena ini kan bisa jadi real life example yang udah kejadian sekarang gitu ya. Jadi maksudnya ketika Metaverse itu bicara bahwa orang tuh punya kehidupan yang ada di Metaverse,
sebenarnya itu udah terjadi kan di dunia game, udah cukup lama malah Udah gitu. cukup lama, betul. Dan memang idenya metaverse berangkat dari game. Mereka juga bilang gitu kok. Jadi ini orang-orang yang dulu 20 tahun lalu main game, kan kalau gua modelnya main Ragnarok ya, ada yang mainnya Dota, ada yang mainnya macam-macam gitu ya, pada zaman itu. Nah, orang-orang itu udah seumur kita, dan orang-orang itu sekarang bikin teknologi namanya metaverse gitu kira-kira. Iya. Karena it's a inilah apa namanya. Iya, ya nggak apa-apa, itu memudahkan juga ya pertama ya, untuk kalau misalnya beberapa orang lihat ini gimana sih aplikasinya ya. Ya mungkin kalau lu anak game mungkin udah mulai lebih bisa relate kali ya. Anak online game gitu ya, jadi belajar kayak gitu. Bahkan anak-anak muda, bukan anak muda ya, anak-anak apa ya sekarang ya, anak kecil ya, bukan sekarang bilangnya apa tuh bahasa ini ya. Ya lu ceritakan anak lu apa namanya Minecraft ya. Itu kan Minecraft mulai bikin, mulai belajar algoritma, maksudnya konsep coding sederhana gitu ya. Terus dari which is tidak sederhana juga, karena dimensinya Minecraft itu kan luar biasa ya. Maksud gue lu bicara bentuk gitu, warna, kemudian lu bicara apa jenis item. Jadi dia bisa tuh ngomongin kelas objek tuh, ngerti Wan dia Wan? Jadi bahwa masing-masing dia tuh punya kelas objek apa gitu-gitu dengan variabel apa, di idea itu kan pasti ada di coding gitu. Jadi konsep framework di kepalanya tuh udah ada gitu kan? Iya, dia udah tahu ada titik ini, ada variabel yang bisa lo ubah, ada lokasi, ada segala macam. Gila gue bilang gara-gara game-nya. Dan lebih dipahami karena visual ya Ki ya? Iya, langsung kelihatan output itu kayak gimana. Roblox gitu-gitu kan juga apa namanya ya muncul ya. Maksud gue tuh gini, buat untuk anak zaman angkatan kita bisa mengerti mereka, kita aja udah bisa relate dari metaverse itu misalnya dari sisi game ya. Anak zaman sekarang mungkin mereka native kali ya, mereka itu bisa dianggap hampir native lah ya, karena begitu mereka kecil umur SD, gua itu udah berinteraksi sama orang di sebuah ini apa namanya, di sebuah platform virtual melakukan sesuatu, meng-create sesuatu, dan itu bukan sesuatu yang buat gue itu kan sesuatu yang apa namanya ya lumrah aja gitu ya. Kayak kita mungkin denger radio atau kita misalnya nyalain TV gitu ya kan. Biasa aja gitu ya. Ya gitu, it's always there gitu ya. Jadi mungkin mereka juga, apalagi dengan gue nggak tahu ya, dengan pandemik sekarang sih, gue juga ada beberapa keponakan gue apa namanya ya oke, kita kejadian di sini apa jam segini untuk main dan untuk ya komunikasi apa segala macam. Menarik. Ini dan kalau ngomongin metaverse, salah satu isu besarnya kan adalah device ya. Whether lu perlu pakai satu device atau enggak. Sekarang device yang udah jelas ada di tangan semua orang adalah handphone. Nah, menurut gue, kalau dia benar-benar bisa menjadi sebuah game, we call it metaverse, dan ada dunia di sana, dan ada drive, entah ada some achievement, some bonus points gitu ya, incentive if you do something there, mungkin bisa hidup. Masuk. Dan kalau itu sebetulnya ya, gue kepikirannya adalah yang lebih masuk akal sebenarnya bukan full virtual reality kayak metaverse, tapi augmented reality. Gimana si dunia metaverse itu betulan overlapping dengan dunia nyata? Menurut gue itu benar-benar ya, parallel universe. Extension dari apa yang kita experience, ada tambahannya nih. Mungkin itu bakal lebih menarik sih. Betul. Ini gimana augmented reality itu misalnya? Google Glass mungkin itu konsepnya gimana? Iya, misalkan tahun berapa ya si Google Glass itu keluar itu, si Google ngeluarin Google Glass itu. Jadi saat lu misalkan lu pakai suatu ngeliat suatu objek gitu ya. Kalau misalkan lu cuman fisikal aja, lu cuma lihat objek itu is an objek gitu ya. Tapi bayangin lu pakai kacamata. Pada saat lu lihat satu objek itu kayak lu main game, tiba-tiba ada atribut yang keluar. Ding. Sekarang udah mulai banyak kan itu kan ya?
Iya, iya, kayak gitu. Atau misalkan ekstensi yang paling mudah adalah saat lu pakai handphone, lu nge-scan sesuatu, di display lu keluar atribut lain dari si objek tersebut. Hmm. Iya, iya, iya. Misalnya lu pakai baju gitu, misalnya lu shopping gitu ya, misalkan. Terus di handphone gue udah tahu nih atribut fisikal gue nge-scan si baju itu misalnya, tiba-tiba dia bisa tahu, oh ini pas buat lu atau enggak, secara fittingnya atau enggak, harganya berapa, ke duit tabungan lu kira-kira cukup atau enggak, misalkan kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin bisa jadi lebih advance atribut dari apa yang kita alami di dunia nyata gitu. Kayak kemarin gue kayak ada Samsung launch gitu, terus ada Apple launch gitu, terus ada dunia metaverse di mana orang tuh masuk ke si launchnya itu tapi yang full metaverse gitu ya. Terus gue lihat ini orang-orang ngapain masuk kayak gitu, kenapa lu nggak nonton langsung aja di laptop lu gitu ya, launch eventnya gitu ya. Kayak interaksinya kayak gimana sih, kayak aneh bahkan gue ngeliat tuh. Jadi terus kemudian kayak tadi yang Raki bilang, bank-bank mulai pada masuk gitu ya. Terus lu bikin bank digital dalam dunia metaverse. Buat apaan? Kenapa lu nggak pakai mobile banking? Iya, aplikasi aja lah. Apa pola pikir gue yang nggak nyampe gitu ya? Atau malah mengkompleksikan masalah. Iya, atau hanya menambah kompleksitas masalah untuk sesuatu yang tidak perlu gitu. Ngadi. Iya. Ya mungkin kayak misalkan NFT sekarang ataupun ya Bitcoin segala macam gitu ya. Dengan pola pikir kita yang sekarang kayak use case-nya kita mungkin masih coba menerka-nerka kali ya. Cuman yang gue takutin adalah ini aja sih, ikut-ikutan dan salah kaprah sehingga akhirnya kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak perlu. Mudorot. Tapi benar juga, betul. Gue coba mau ngasih lihat deh ini bentar ya. Boleh. Ini yang tadi Iwan ngomongin nih. Iwan ya, augmented reality, kita bicara street view. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat dunia nanti dengan begini, Bin. Nah, iya. Nah, betul. Iya. Oke. Ini kalau ini jadi bisa lebih ini ya, applicable, make sense gitu ya. Maksudnya bisa ini. Jadi maksudnya ya itu gitu, lo bisa lo pakai, tapi ya yang jadi masalah device ya, Wan. Gue selalu mikir harus pakai satu device yang memang bisa dipakai sama semua orang kan. Ya kalau gitu, dan mungkin make sense sih kalau handphone gini kan. Kalau handphone make sense, cuman apakah lo jadi setiap jalan lo harus gini-giniin handphone kayak ini nih, kayak gini, apakah lo harus selalu begini kan? Enggak juga ya gitu. Kalau lo harus gerakin handphone. Jadi gue nggak tahu, tapi sekarang yang ada sekarang adalah memang menjadikan semuanya jadi layar, Pak. Benar. Menjadikan semuanya jadi layar, artinya orang tuh ya lo projecting sesuatu gitu ke dunia fisik gitu, yang keluarnya dari proyektor atau dari layar. Kayaknya itu yang lagi terjadi juga sekarang ya. Gue nggak tahu deh. Waktu itu gue pernah lihat ada, entah ini simulasi atau enggak gitu ya, orang pakai kayak Google, ya maksudnya kayak pakai kacamata gitu, Google Glass gitu, terus dunianya berubah jadi kayak Mario World gitu. Ya. Itu orang lagi ke arah sana banget itu. Cering gitu ya. Terus ada bola gitu ya, tapi bolanya itu jadi kayak si jamurnya itu suruh tendang si bolanya itu, jamurnya itu kayak gitu, keren kayak gitu. Kalau misalkan ada kayak gitu itu keren sih. Dan mungkin lebih ke fisik kitanya pun kayak lebih masuk akal. Terasa ya. Kayak Pokemon kan agak udah masuk situ kan. Ya, betul. Itu udah salah satu. Lu kan nyari di mana gitu, terus udah gitu itu kan real world. Di sini ada nih gitu. Deket-deket terus begitu ada gambarnya, ada orangnya, Pokemonnya ada. Jadi ya mungkin kayak gitu ya. Maksudnya enggak konsep yang tadi itu kan. Kalau mungkin kayak gitu ya. Menarik. Nah, jadi kelompok pencapir semua ini adalah sebuah topik yang merupakan topik trigger dan awalan ya dari banyak topik ke depan dan mungkin dunia yang akan kita lebih banyak hadapi ya. Dan ternyata tentunya gue melihat bahwa ini merupakan evolusi juga ya, dan ada yang terlalu baru sebenarnya ya, maksudnya dari konsep ini. Kenapa? Karena memang game itu salah satu dari
katanya yang mengakselerasi peradaban manusia, game itu. Ya, game, perang, ya itu katanya juga salah satu. Cuman maksudnya game itu karena selalu kan kita di-expect untuk lebih bagus, lebih keren, apa segala macam. Dan 20 tahun yang lalu udah ada, mungkin lebih kali ya, berarti kan 20 tahun lalu, yang lebih dari 20 tahun lalu, sebenarnya initial dari interaksi di virtual world itu udah mulai muncul, terus itu semakin kesini semakin advance, terus udah gitu banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya kita sekarang udah bisa alami. Jadi mungkin untuk kelompok pencapir barangkali ada hal yang menarik dan bisa kita share juga ya di sini juga. Apa yang menarik dari learning-nya itu silakan. Bin, tapi satu hal, Bin, yang harus kita ingat. Ini kan semua gamification ya. Kita bicaranya game sehingga kita bicara teknologi zaman sekarang itu banyak diidentikan dengan game. Jangan lupa satu hal tapi. Apa tuh? Bahwa di setiap game ada yang namanya raja terakhir. Yonglek, raja terakhir. Hati-hati menghadapi raja terakhir. Itu aja dari betul. Mas Jafir, thank you. Terima kasih, seru banget nih hari ini bahasannya. Sekali lagi kalau ada komen atau hal yang menarik silahkan share. Dan kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Yes. Yonglek. Raja terakhir. Thank you.